Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mehmet Sudaryanto bersama para sahabat di kegiatan rutin kita ngobrol bareng sahabat. Hari ini ketemu dengan tiga para magister kita yang selalu setia bareng podcast kita di Ngobat. Yang pertama adalah halo Mas Habib. Halo Pak Mehmet dan sahabat ngobat. Ya, yang kedua ada Ken. Hai Ken. Halo, selamat malam Pak Mehmet. Halo Sobat Gobat. Dan si Bontot, Ulfa. Hai Fa. Halo, Pak Mehmet dan teman-teman. Hello Siti. Nah, teman-teman pendengar obat, kesempatan kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang kita membahas tentang assessment. Nah, kita sekarang mau membahas tentang kurikulum. Mungkin kita hari ini ngobrolnya lebih santai. Kita nggak tanya jawab seperti kemarin. Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi ada sesuatu yang pengen kita bahas nih sebagai sebuah kegelisahan mengenai pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin akhir-akhir ini sedang viral tentang anak-anak kita eh, banyak banget video-video di reel saya yang FYP. Pintar banget kalau disuruh gaya depan kamera, tapi masalah matematika, sejarah, nol besar, kayak gitu sih. Ini tampaknya menjadi masalah gede ya. Literasi, masalah numerasi, masalah kedisiplinan, masalah pendidikan yang tentunya semuanya itu berakar dari kualitas pendidikan kita yang tampaknya perlu dipertanyakan, terutama pasca pandemi. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja, kita pengen sharing, kita pengen berbagi pemikiran setelah mungkin hampir 6 bulan kita nggak ketemu tatap muka secara langsung. Sejauh mana dan bagaimana sih pendidikan di Indonesia sekarang itu mau didesain gitu. Sebelum itu, eh, mungkin live update dulu. Apa kabar nih, Habib? Alhamdulillah Pak Mehmet sangat baik, harus bahagia dan tetap harus terus menyebarkan energi positif. Oke. Sibuk apa, Habib? Sekarang sibuk mendalami rasa ingin tahu terhadap topik-topik baru Pak, terutama dalam dunia pendidikan. Kalau sekarang banget lagi tentang teori literasi baru sama design thinking. Design thinking, wah mantap. Mungkin juga mempelajari tentang ini, Habib. Deep learning yang menjadi salah satu ikon dari kurikulum sekarang yang mungkin arahnya menuju ke pendidikan berkualitas, pengalaman belajar dan juga peningkatan kompetensi guru ya, Beb ya. Kalau Habib lagi ngomongin literasi, lagi sibuk-sibuknya berliterasi, Ken, apa kabar Ken? Halo, Alhamdulillah baik Pak, baik. Sibuk apa Ken? Masih sama seperti kegiatan-kegiatan kemarin-kemarin, saya masih asistensi, membantu penelitian dosen. Kemudian sama seperti Mas Habib, rasa ingin tahunya sedang memuncak, apalagi soal pendidikan. Ada dua buku kebetulan Pak, dan teman-teman semua yang saya lagi baca sekarang gitu. Kalau yang pertama kebetulan ada di sini, kelihatan nggak ya? Nah, Oh, ini Paulo pendidikan kaum Freire. tertindas yang Paulo Freire. Kebetulan ini yang versi bahasa Indonesianya sih Pak dan teman-teman. Saya cukup rumit memahaminya. Mungkin kalau teman-teman dapat yang versi asli bahasa Inggrisnya mungkin lebih mudah. Oke. Lagi mengkaji isu-isu di bukunya Paulo ya, Ken ya. Mungkin nanti ada Hmm, sesi khusus membahas bacaan-bacaan apa yang sedang teman-teman mau share ke para ngobat-ngobat. Wah, seru banget Dan Pak. seru nanti sekali pasti. Seru bikin banget. sesi khusus kelas baca. Karena tampaknya lama Iya. juga ya kita nggak membaca ya. Membaca bareng-bareng maksudnya. Bontot, hai Tot. Apa kabar, Ulfa? Halo, baik, Pak Mehmet. Apa Di kabar Malang? Pak Mehmet? Kabar Di baik. Malang, Sibuk apa, Ki? di Malang saya. Kalau teman-teman saya lagi sibuk belajar tentang pendidikan, justru saya sedang membahas sedang membaca banyak tentang ekologi, Pak, alam, ekomistisisme, ekoteologi. Ini isi bukunya, Jing, Ting, Ting. Ya, kayaknya kita perlu bikin sesi khusus untuk updating membaca-baca apa ya, buku-buku yang kita baca kali ya. Terus Jadi sekali. Iya, apanya perlu boleh. kadang-kala berbagi sudut pandang bacaan apa yang sedang kita tekuni dan juga bisa share kepada teman-teman. Mungkin itu rekomendasi atau enggak bukunya dan lain sebagainya. Kita nanti bikin sesi berikutnya. Tapi sebelum itu, tetap seperti yang tadi saya Asik. sampaikan mengenai kegelisahan nih di dunia pendidikan yang sekarang marak banget di FYP, di sosial media tentang kualitas pendidikan kita tuh yang kayaknya nggak baik-baik saja.
Any ideas teman-teman yang ingin sharing? Saya kebetulan memang sedang punya seabrek kegelisahan Pak terkait dengan pendidikan di sekolah saat ini. Terus mungkin karena saya punya ponakan, yang ponakan saya sudah masuk sekolah dasar, jadi melihat bagaimana aktivitas dia di sekolah, update dia tentang sekolah, jadi rasa-rasanya seperti ada kegelisahan gitu Pak, bahwa pendidikan yang ideal itu, jadi mulai bertanya, merefleksikan diri pendidikan yang ideal itu seperti apa. Lalu memang nampaknya sejak 2025 ini, 6 bulan ke belakang, ada banyak sekali isu pendidikan yang mencuat. Beberapa bulan lalu misalnya kita sama-sama tahu tentang betapa krisis literasi dasar, yaitu baca tulis, terutama kemarin risetnya ada di daerah Bali. Tepatnya di mana saya agak lupa, tapi di Bali, yang menunjukkan presentase yang mengkhawatirkan terkait dengan tingkat membaca mereka. Jadi mereka itu lihai dalam bermain media sosial, tapi satu sisi ironinya tidak bisa membaca. Lantas kan menjadi pertanyaan bersama bagaimana mereka bisa memilah informasi yang mereka terima di media sosial, yang tentunya itu sangat masif. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang baru-baru ini juga tentang pro kontra terkait dengan isu barat militer, terutama di Jawa Barat. Ini nampaknya menarik juga jadi bahan refleksi kita terkait dengan bagaimana model pendidikan yang ideal untuk anak yang punya kebutuhan khusus dalam arti tertentu. Itu mungkin dua isu sekarang yang nampaknya sedang mencuat. Saya setuju sih. Tapi memang ini ya kalau dilihat dari isu yang kedua itu kita selalu punya eh, sisi untuk diperdebatkan antara setuju dan tidak setuju mengenai barak militer tersebut. Kalau dilihat dari proses dan hasil, itu merupakan salah satu hal yang cukup menjanjikan ya, terutama mungkin diimplementasikan di Indonesia. Kita mengadaptasi teori-teori pendidikan Barat yang mana tidak setuju dengan adanya pendidikan seperti itu ya untuk anak-anak terutama ya, yang harus dicari akar masalahnya, harus digali akar masalahnya, kemudian ditangani mulai dari akar masalah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, apakah semua teori barat itu tetap tepat diimplementasikan di Indonesia atau tidak gitu? Itu ya kadang-kadang kita jadi berpikir. Atau ada teman-teman yang punya gagasan lain yang mau di-share nggak? Sama sebenarnya seperti Mas Habib, kegelisahan datang dari lingkungan sekitar, lingkungan sehari-hari. Sama seperti Mas Habib, saya juga punya keponakan, kebetulan dia sangat sangat aktif dan sekarang sudah TK besar, TKB, dan ibunya sedang pusing untuk mau mau apa mencari sekolah dasar. Tapi eh ponakan saya ini tipe yang bukan fokus duduk. Jadi dia sangat kreatif, dia suka buat layang-layang sendiri, dia suka menghias motornya, dia kalau ada kardus bekas pasti langsung diminta untuk dijadikan mobil-mobilan, meja, dan lain sebagainya. Nah, ibunya sekarang sedang bingung mencari sekolah yang tepat untuk memfasilitasi keponakan saya tersebut. Nah, kemudian saya juga baca-baca, oh tadi Pak Mehmet juga nyambung mengenai teori-teori barat, teori-teori yang mungkin cocok di Indonesia. Nah, kebetulan karena ibu dari keponakan saya tadi sedang mencari sekolah yang cocok, saya juga ikutan mau tidak mau ikutan baca gitu, ikutan observasi, ikutan mencari gitu. Terus eh, di lingkungan tempat tinggal saya kebetulan dekat ada yang namanya sekolah alam. Nah, karena sekolahnya tidak berfokus pada belajar secara formal, banyak aplikatifnya, banyak bermainnya, banyak kontekstual dengan alam sekitar. Saya juga ajukan, oh apa mau ke sekolah alam nanti begini 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 begini. Kebetulan dari sekolah alam itu saya juga tarik tarik ke belakang. Oh ini konsepnya dari mana sih? Ternyata memang konsepnya kalau saya baca-baca itu bagaimana kita sebagai manusia juga menghormati alam yang sudah menjaga kita gitu. Kebetulan di Solo ada salah satu yang lumayan terkenal yaitu Sekolah Alam Bengawan Solo kalau tidak salah. Ada di Solo yang lumayan update ketika saya baca websitenya. Kebetulan di tempat tinggal saya juga ada sekolah alam di Klaten. Kemudian kalau lebih mungkin yang lebih besar, lebih kontekstual ada juga di Jakarta seperti itu Pak. Mungkin salah satu itu yang salah satu saya rekomendasikan kepada kakak saya yang mungkin memfasilitasi keponakan saya. Ya betul betul. Jadi memang kegelisahan itu muncul dari berbagai aspek ya, terutama sekarang dengan lingkungan kita yang
semakin berbeda. Artinya kadangkala sekarang kita ada pencemaran lingkungan, otomatis yang berpengaruh terhadap kognitif pada diri seseorang ya. Dan kadangkala lingkungan, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan alam, itu keduanya berinteraksi langsung dengan tubuh. Artinya kadangkala kita lebih baik atau kita bisa jadi lebih buruk. Kita dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut. Nah, kalau seumpama ngomongin tentang isu itu, pasti semua relate nih. Salah satu kondisi, ini kenapa ya? Asal saya, Indonesia itu sedang diarah kemana gitu. Kayak arahnya pendidikan di Indonesia itu mau dibawa kemana gitu. Kadang-kadang antara kebijakan dan juga antara kebijakan, implementasi, pelaksanaan itu semuanya tampak tumpang tindih dan tidak satu visi misi gitu. Kalau oke sendiri kayaknya tadi mau ngomong sesuatu. Em, Iya Pak, jadi ketika teman-teman saya tadi mulai membahas tentang sekolah alam, kemudian bagaimana sekolah yang tepat untuk anak zaman sekarang, saya jadi keinget benar benar kemarin itu saya mengobrol dengan teman saya mengenai kondisi kakak saya. Kebetulan kakak saya inklusi teman-teman, jadi membutuhkan pendidikan yang sepertinya yang saat ini tuh yang sekarang ini tuh saya pikir apa dulu itu salah ya pendidikan yang diterima oleh kakak saya ya gitu. Terus eh, kakak saya tuh sempat masuk ke sebuah asrama inklusi ya, sebuah asrama inklusi yang dia nggak nggak sampai 1 minggu keluar dari asrama itu. Terus kemarin saya baru disadarkan oleh teman saya, jadi sudah sekitar 7 tahun berlalu baru saya itu menyadarinya bahwa kakak saya itu sebenarnya tidak mau disamakan dengan yang sesamanya. Dia ingin dianggap em, manusia normal pada umumnya gitu. Jadi em, yang kakak saya lakukan adalah memberontak, tidak mau lagi tinggal di asrama gitu. Dan akhirnya pulang ke rumah. Nah, ternyata ada sebuah sekolah di Solo, di Lazuardi, yang memang eh, fokus ada kelas fokus untuk inklusinya, tapi memang tidak dibedakan gitu. Jadi eh, saya cukup terkejut ketika teman saya itu bercerita dia menjadi pendamping untuk teman-teman inklusi tunadaksa terutama yang saat itu sedang belajar pramuka dan teman-teman yang inklusi itu diajari untuk baris berbaris. Jadi mau nggak mau mereka semua harus ikut baris berbaris. Jadi mereka siap gerak, gitu, terus hormat dan lain-lain. Jadi mereka diajari posisi siap dengan tongkatnya, kemudian posisi istirahat dengan tongkatnya itu dan juga kursi rodanya yang kemudian menyadarkan saya bahwa memang apakah mungkin eh, pendidikan inklusi yang seperti itu yang memang ideal terjadi sehingga tidak ada lagi oh ini berkebutuhan khusus oh ini tidak. Oke, jadi memang inklusivitas tersebut harus dirayakan ya, harus disamaratakan dan juga setiap orang itu memiliki karakteristiknya masing-masing yang itu artinya diferensiasi. Setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing yang harus dihargai dan juga kemauan untuk belajarnya masing-masing orang kan berbeda-beda. Saya pengen membahas ada satu sekolah yang mungkin sangat terkenal. Ada dua sekolah yang pengen saya ceritakan. Yang satu lagi saya jadikan sebagai studi kasus, yang satu adalah sekolah yang saya gunakan setiap pertemuan perkuliahan. Yang pertama adalah Cikal, SD Cikal Serpong. Nah, saya pengen mengenalkan SD Cikal Serpong ini adalah salah satu sekolah dasar dengan budgetnya Jakarta yang tergolong sangat tinggi ya, 56 juta untuk uang pangkalnya. Kemudian SPP per semester per bulannya 3 juta, 3 jutaan lah, sekitar segitu. Di sana tidak ada mata pelajaran, adanya integrasi. Dan di sana sekolahnya luas banget. Jadi untuk membuat sebuah sekolah itu memang yang paling penting dan paling pertama untuk dipikirkan adalah kita harus punya sapras dulu, gitu. Mungkin kita sambil merecall lagi teman-teman ya, terkait dengan 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi dalam pendidikan yang berkualitas. Ini aturan di
aturan di Indonesia ya. Ada di Indonesia ada 8 standar pendidikan yang merupakan kata kunci atas proses pembelajaran yang ideal. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Misalnya nih, saya punya sekolah. Saya mau menciptakan standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, misalnya SKL saya pengen anak-anak bisa toto kromo, bisa bahasa Jawa, kromo alus, sakit migunakaken bahasa Jawa ingkang alus, bisa menggunakan eh, huruf Jawa, aksara Jawa, dan lain sebagainya. Itu standar kompetensi lulusan yang pengen saya targetkan. Selain standar kompetensi lulusan, berarti kita membahas yang kedua adalah standar isi. Berarti isi dari kurikulumnya mau dibuat seperti apa, dan ada standarnya. Nah, ketiga adalah standar proses. Proses belajar mengajar, proses manajemen, dan proses-proses lainnya. Itu harus ada standarnya. Nah, misalnya saya bikin sekolah, saya ingin membuat standar-standar tersebut. Standar keempat adalah standar penilaian pendidikan. Asesmennya kayak gimana? Asesmen yang memberatkan siswa asesmen yang mempermudah siswa, asesmen yang berpihak pada siswa, dan lain sebagainya. Ada juga standar pendidik dan tenaga pendidikan. Misalnya saya memiliki sekolah, standar pendidiknya minimal S2. Boleh nggak? Boleh. Itu adalah standar minimal saya, gitu. Yang saya ciptakan ketika saya membuat sekolah. Tenaga kependidikannya harus berkualifikasi administratif yang memiliki sertifikat, misalnya. Selain itu semua, ada standar sarana dan prasarana. Itu standar yang keenam. Saya pengen punya standar perpustakaan, saya pengen standar laboratorium, saya pengen punya standar kantin yang bagus, saya pengen punya standar prasarana, saya pengen standar media pembelajaran LCD dan lain sebagainya yang mensupport pembelajaran. Ada standar pengelolaan dan juga standar pembiayaan. Jadi setidaknya ada 8 standar yang diatur oleh undang-undang di Indonesia mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua yang pengen saya bahas adalah kurikulum di SMA Pradita Dirgantara. Pernah dengar ya di Solo, di Boyolali? SMA ini adalah lab school-nya UNS Solo yang juga bekerja sama dengan Angkatan Udara. Diresmikan oleh Pak B.J. Habibie kalau tidak salah, beberapa tahun silam. SMA ini Pengen jadi memberikan sekolah Garuda ya. fasilitas. Oh, betul. Betul. Tapi sekolah ini pada intinya memberikan fasilitas jor-joran, full fasilitas untuk anak-anak. Asrama, laptop yang dapat ya, tablet, laboratorium yang iPad. canggih, ya iPad, laboratorium yang canggih, lab yang nggak kaleng-kaleng, lab multimedia, lab, dan tidak cuma lab eksak ya, tapi juga lab multimedia, lab entertainment, dan lain sebagainya. Komplit itu. Kemarin kabarnya, saya baca dari salah satu media massa, itu satu kelas internasional itu semuanya lolos atau diterima di perguruan tinggi luar negeri. Kemarin ada berita yang viral dari SMA Pradita Dirgantara. Dan menurut saya ini adalah desain kurikulum yang bagus. Berpihak, berpacu, dan berdasarkan pada isu-isu tersebut, ternyata pendidikan berkualitas itu bisa. Bisa, dan saya yakin ada jalan menuju ke arah sana. Tapi Tapi, Pak, kalau lihat dari dua sekolah yang Bapak paparkan itu kan sangat butuh uang gitu Pak. Jadi semacam sekolah yang berkualitas itu butuh dana penyokong yang sangat besar untuk kita bicara fasilitas yang seperti Bapak paparkan. Tapi Pradita Dirgantara itu gratis tahu, Pil. Dia gratis. beasiswa full. Tapi memang sistem masuknya tuh ketat banget. Selain rapor, juga tes tulis dan juga tes wawancara. Tes wawancaranya pun sepertinya juga pakai tes wawancara orang tua ya, Pak ya? Iya, termasuk background orang tua, tujuan anak ini seperti apa, dan lain sebagainya. Eh, itu diseleksi dengan sangat ketat. Bahkan tahun 2024-2025, SMA Pradita Dirgantara menurut kabarnya yang saya baca, SMA Pradita Dirgantara pecah rekor dengan jumlah pendaftar sebanyak 4.792 calon siswa. Nah, Memang SMA Pradita Dirgantara tuh sangat-sangat terkenal. Baik, jadi tahun 2024-2025 itu mencapai 4.792, sedangkan tahun sebelumnya, berarti tahun 2023-2024 itu mencapai 3.306 siswa. Sedangkan apanya itu Pak? Jumlah kuotanya, siswa yang adanya. jumlah pendaftar, Oh, jumlah kuotanya, pendaftar. kuotanya hanya 120 kursi. Jadi, Itu satu angkatan ya, Pak, itu? kursi. iya, iya betul, satu angkatannya 1.200 kursi, 120 kursi. 120 berarti dibandingkan 4.700. Kita akan mendapatkan 120 anak dengan kualitas terbaik berarti.
Ih, mantap banget ya. Itu Ya, terbatas jadi pada memang domisili Indonesia tertentu atau nasional, Pak? Kemarin saya, nasional itu. nah itu mau nyambung Oh, itu. nasional. Kemarin itu saya baca atau lihat di mana ya. Kalau seleksinya itu nasional, jadi yang pendaftarnya itu nggak cuma lingkup Solo, nggak cuma lingkup Jogja, bahkan Kalimantan, dan mana itu bersemangat untuk Oh, ikut seleksi. gurunya oh, dapat asrama di sana kan? Hmm, Iya, Guru dapat dapat asrama, fasilitas siswa juga. dapat asrama. hmm. Jadi kalau tadi kembali ke isunya Habib tadi yang pertama tadi ngomong sekolah yang baik membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana pembiayaan yang maksimal, ya memang iya. Meskipun pada akhirnya gratis. Nah, memang itu lab school-nya UNS plus kerjasama dengan Angkatan Udara dengan alokasi dana Angkatan Udara ya tadi ya mungkin yang sangat gede ya. Ya. Itu Boleh semi nyambung ke militer sekolah kan, yang Pak? mirip-mirip nggak Pak? Yang kayak Pak Meme sebutkan asrama, gratis, dan juga nyambung dengan institusi pemerintahan tertentu. Mungkin teman-teman juga baru-baru ini tahu sekolah rakyat yang di bawah naungan Kemensos yang Oh dibuka pada iya, pemerintahan Prabowo ini kan sekolah baru dibuka. barunya Prabowo ya. Ya, betul kan ada di beberapa titik di Indonesia. Kebetulan open recruitment untuk gurunya itu baru April kemarin. Tapi sarana prasarannya sudah disiapkan sejak lama. Mirip seperti Pradipta yang Pak Mehmet jelaskan tadi, sekolahnya asrama, gratis, ada peralatan yang ditanggung, ada uang makan pun bahkan ditanggung. Nah, saya baru baca-baca, ternyata itu dananya tadi Mas Habib sebutkan dari mana dananya. Ini masih 50-50. Pemerintah masih mengandalkan APBN dan juga mengandalkan investasi dari swasta ternyata. Tapi seperti Pak Mehmet sampaikan, untuk membangun sekolah ternyata persiapannya wow luar biasa. Dari infrastrukturnya dibangun, kemudian dari persiapan gurunya. Teman saya kebetulan ada yang lolos rekrutmen guru di sekolah rakyat. Beliau itu sebelum ngajar, jadi tahun angkatan pertamanya itu baru Juli besok ternyata. Baru dibuka Hmm. Juli besok. Nah, sekarang beliau sedang diklat dari sejak April sampai Juli, berarti kurang lebih 3 bulanan di Tangerang. Jadi semua guru yang mendaftar untuk sekolah rakyat ini didiklat di sana dengan materi pembicara fasilitas yang luar biasa. Pembicaraan dari profesor universitas luar negeri, terus beliau semua di sana ditempatkan di asrama yang baik, fasilitas yang baik. Jadi memang sepakat ternyata untuk membangun sekolah itu banyak sekali kebutuhannya. Nah, tapi kita belum tahu. Kita nantikan bersama apakah nanti sekolah rakyat yang baru dibangun pemerintah sekarang itu semoga kualitasnya sama bahkan melebihi tadi Pradip karena cukup banyak titik lokasinya ternyata. Kalau dan teman-teman saya tahu SMK Jateng nggak? SMK Oh, Jateng. SMK negeri yang gratis kan? Ya, SMK Jateng itu ada 3 atau 4 ya di Jawa Tengah. Namanya memang SMK Saya cuma Jateng. tahunya satu. Di Iya, mana? SMK Jateng. Di Semarang. Berarti khusus SMK Nah, gitu ya? Saya baru dengar iya. malahan. SMK Jateng itu Hmm. bahkan ada satu yang di Purbalingga di sini. Hmm. Hmm, Jadi SMK Jateng itu ada di Purbalingga, ada di Pati, terus ada di Semarang. Jadi ada beberapa SMK Jateng. Kalau di Pati itu ada, tapi semuanya boarding ya ini ya, semuanya boarding. Untuk di iya. Pati jurusannya misalnya jurusan akuntansi keuangan, kemudian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran dan lain sebagainya. Kalau di SMK Jateng Purbalingga itu jurusan teknik. Contohnya jurusannya kita sambil cari-cari ini ya, cari-cari informasi. Oke, kalau SMK Jateng di Purbalingga itu jurusannya seperti teknik permesinan, teknik pengelasan dan lain sebagainya. Jadi jurusannya itu beda dari SMK Jateng yang disiapkan oleh waktu itu di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya kayaknya. Jadi memang sekolah itu didesain untuk gratis dan juga didesain kepada rakyat yang berkebutuhan. Jadi kalau selama kamu pinter tapi kamu kaya, tidak bisa masuk ke SMK Jateng. Ada asramanya juga. Iya, saya pernah lomba sama anak SMK Jateng. Terus eh, semua dibabat habis sama anak-anak SMK Jateng, Pak. Jadi dulu itu waktu saya lomba di sana yang pertama saya lihat itu
gila. Tinggi badan mereka tuh hampir sama semua, Pak. Kemudian juga sepatu mereka tuh sama semua. Itu bukan sepatu warrior hitam putih ya, tapi itu sepatu semacam sepatu Adidas, semacam sepatu Adidas. Jadi sepatu memang sepatu running, sepatu sport gitu, yang warnanya tuh biru putih gitu. Jadi itu bukan bukan sepatu yang pada umumnya biasa hitam putih gitu. Dan mereka semua itu padahal itu kami lomba PMR ya, tapi mereka semua itu bisa baris berbaris. Jadi mereka tuh rapi, mereka sepertinya juga ada semi militernya ya Pak ya. Ya, Predator Dirgantara kan juga semi militer, tapi memang tidak disiapkan untuk TNI ya, beda ya. Semi militer mesti disiplin positifnya ada dan lain sebagainya. Nah, sebelum diskusi lebih lanjut, mungkin teman-teman juga saya pengen sharing mengenai pengembangan kurikulum. Kalau tadi sudah sharing mengenai 8 standar pendidikan, saya pengen sedikit sharing tentang 8 atau pengembangan kurikulum. Ada banyak sekali model pengembangan kurikulum sebenarnya. Salah satu model pengembangan kurikulum yang cukup terkenal dan juga sering diimplementasikan di Indonesia itu adalah model kurikulum TABA. Dalam model kurikulum TABA ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah diagnosis kebutuhan pembelajaran. Diagnosis kebutuhan pembelajaran ini tidak sekadar menginventarisasi kebutuhan apa saja untuk pembelajaran tersebut, tetapi di situ sampai pada tahap sebelum kita menyusun tujuan, apa saja yang kita butuhkan. Jadi kalau tadi kayak kan sharing, Pak, untuk membuat sekolah rakyat itu ternyata nggak gampang. Jelas. Di situ ada sebuah diagnosis kebutuhan pembelajar yang sangat kuat, yang sangat intensif dan detail. Yang kedua adalah merumuskan tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Setelah tujuan dirumuskan, maka selanjutnya adalah memilih konten atau materi-materi apa yang akan diterima oleh siswa. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa. Kita masih di konten dulu. Setelah kontennya dipilih, kemudian diorganisasikan. Mengorganisasikan konten. Artinya menyusun konten apa yang mau diterima di awal, di tengah, di akhir. Kalau sekarang mungkin berbicara masalah fase. Setelah itu, ada pemilihan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran apa yang akan menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Setelah itu diorganisasi kegiatan pembelajaran dan yang terakhir dievaluasi. Ini adalah salah satu model TABA yang merupakan proses pengembangan kurikulum. Dari model-model baik dari model-model banyak lainnya ya, ada bottom up, top and down, struktur, ada Tyler dan lain sebagainya. Model TABA ini menekankan pada kebutuhan apa, diawali dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pengguna, kebutuhan publik dan lain sebagainya. Sebelum ke arah situ, mungkin saya penasaran nih, sebagai generasi muda nih kalian, kira-kira dengan isu-isu kegelisahan yang kita tadi sudah diskusikan di awal, kita tuh butuh sekolah yang kayak gimana sih? Ini jawaban yang kompleks ya Pak. Em, Kali kita saling pasti kita menimpali aja sendiri, ya nanti ya. ya betul. Kita pasti punya itu kan ya, eh, teman-teman kita Impian pasti ya, punya, sekolah impian eh, masing-masing. ya kita punya idealis mau sekolah impian kita masing-masing berdasarkan pengalaman, berdasarkan eh, apa yang teman-teman lihat, berdasarkan apa yang teman-teman pernah lakukan, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang diketahui, tapi ada juga yang nggak diketahui nih, kayak misalnya aku tahu tapi Habib nggak tahu atau sebaliknya. Kalau saya sendiri kalau ditanya bagaimana eh, sekolah impian saya, sekolah impian saya itu cukup sederhana ya Pak. Sekolah impian saya itu yang menciptakan kreativitas dan empati. Saya cuma pengen, eh, saya cuma pengen menciptakan habit empati itu. Empati bukan habit ya, tapi sebuah saya ingin menerapkan habit membaca yang akhirnya nanti akan apapun itu ya yang eh, kreativitas itu akan menimbulkan empati. Sepertinya kita semua menyetujui itu. Entah kita sering membaca atau kita menulis, kita membuat film, kita menggambar, itu akan menciptakan empati kita, mengasah empati kita. Nah, saya tuh sebenarnya sangat ingin sekolah yang seperti itu. Itu saya pernah baca Namaku Alam, itu novelnya siapa namanya, Leila S. Chudori, yang saat itu yang novel itu memang diciptakan untuk mengomentari pendidikan yang saat itu terjadi di
tahun 1965 pasca penculikan itu ya teman-teman. Kok penculikan? Pasca G30 SPKI. Jadi memasukkan eh, mata pelajaran filsafat ke dalam kurikulum sehingga itu secara tidak langsung akan mengasah empati dari siswa itu. Entah itu anak IPA, entah itu anak IPS, mereka semua itu harus belajar itu. Nah, tapi saya juga kemudian terpancing dengan pertanyaan, apakah sekolah ini terutama SMA ya Pak ya, high school, apakah SMA itu memang harus dibedakan antara IPA dan IPS? Apakah kotak-kotak itu akan kotak-kotak itu selama ini kan terlanjur kotak-kotak ya. Tapi apakah kalau kita itu gabung jadi satu dan semuanya itu menerima, eh, apa yang akan terjadi gitu? Awalnya kan kemarin itu kita hapuskan IPA dan IPS. Sekarang ada lagi IPA Rencana dan untuk IPS. kembali. Iya, ada rencana untuk Bali. Ini sepertinya kok gimana ini? Ya, mungkin teman-teman sendiri gimana sekolah impiannya kalau Habib sepertinya saya tahu ya, menciptakan generasi-generasi muda yang Bagi Apa? Habib, bagi yang Habib masuk barak. empati tidak jadi tujuan utama. Betul, betul. Karena Habib tidak punya empati. Enggak lah, Pak. Saya yakin David juga punya empati. Tapi apa Bib, sudut pandang POV utama yang kamu kalau kamu punya sekolah mau seperti apa? eh, Sekolah impian ini masih jadi bahan refleksi saya selama beberapa bulan terakhir memang Pak. Jadi memang belum ada formulasi yang saklek, tapi saya sempat merumuskan kata kunci Pak, karena memang lagi ngembangin platform pendidikan juga. Jadi kata kunci yang ingin saya terapkan nanti, semisal saya bikin sekolah itu ada 5 Pak. Yang pertama kolaboratif, yang kedua inklusif, reflektif, humanis, dan kontekstual. Seminggu terakhir saya tuh mulai merasa bahwa ternyata apakah bila kurikulum itu tidak diambil oleh pusat dalam konteks Indonesia gitu Pak, dan kurikulum itu diserahkan ke provinsi masing-masing, apakah itu jadi satu opsi yang tepat gitu? Karena mungkin Bangka Belitung, bicara Bangka Belitung, punya kebutuhan yang berbeda dengan Jawa Tengah misalnya. Meskipun ada kebutuhan lokal, ada kebutuhan global. Misalkan seperti bicara kebutuhan global, ya kita bicara tentang keterampilan abad 21 misalnya dan lain-lain. Lalu keterampilan digital itu kan menjadi satu konsep global idealnya secara global. Tapi kalau bicara tentang lokal, itu kan punya karakteristik yang berbeda. Nah, kontekstual yang saya ingin bangun itu adalah kontekstual yang juga mempertimbangkan terkait dengan lokalitas. Oh, misalnya kalau di Bangka Belitung, urgensinya dari dulu hingga sekarang itu tentang lingkungan, tentang alam, tentang bagaimana masyarakat hidup bersama timah, sesuatu yang tidak bisa ditampik dan nyatanya sampai sekarang masih ada, bahkan mungkin cadangannya masih cukup hingga berpuluh-puluh tahun ke depan, bahkan ini akan menimbulkan masalah baru gitu. Dan itu harus dikenalkan gitu. Jadi jangan sampai anak-anak di sini hidupnya di Bangka Belitung tapi merasa sangat jauh dari timah, padahal itu realitas yang nyatanya memang dekat, sangat dekat bahkan. Apalagi kalau di kampung-kampung itu kan ya masa dia lahir di situ, dia tinggal di situ, setiap hari mendengar deru mesin timah tapi tidak pernah tahu konsekuensi dari keberadaan mesin-mesin itu. Itu yang ingin saya bangun. Lalu bagaimana guru guru itu harus menyadari bahwa dirinya manusia, yang artinya sebagai manusia dia belajar sepanjang hayat. Nah, yang seringkali kita saksikan, barangkali guru itu kalau sudah menyandang gelar guru, perspektifnya barangkali mandek ya, merasa berhenti untuk belajar gitu, merasa tugasnya semata-mata untuk mengajar. Makanya sifat kolaboratif itu adalah ya barangkali siswa bisa mengajari kita gitu selain belajar, sama halnya kita barangkali bisa belajar dari siswa gitu selain mengajar. Hanya sifatnya dua arah, bukan satu arah. Itu yang sedang jadi bahan renungan saya akhir-akhir. Saya mau menanggapi dong. Apa
Em, Tadi kan bicara soal lokal ya, bagaimana kalau pendidikan itu ditarik lagi ke provinsi masing-masing. Tapi bukannya kita itu memang sedang sangat itu ya, disuarakan kearifan lokal ya. Jadi pembelajaran kearifan lokal yang memang bahan ajar itu akan Sesuaikan. sesuai dengan kearifan lokal di tempat-tempat tertentu. Kalau Ya, tapi menurut Mas Habib, apakah yang seperti itu tuh kurang? Maaf. Oke, menurut sebelum saya diskusinya lebih kurang. lanjut, tapi kalau berbicara Nah, lokalitas, mengenai lokal, itu kita punya mulok sebenarnya sejak awal. Kita punya mulok yang sebenarnya di dalam pendidikan di Indonesia itu mulai diberlakukan sejak 1987. 1987. Penerapan mulok ini didasari oleh surat keputusan Menteri Pendidikan, waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 412 garing U garing 1987 terkait dengan muatan lokal yang dikembangkan dan diperkuat melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013. Jadi, mulok itu sudah ada sejak 1987. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya bahwa setiap daerah itu pada akhirnya memiliki karakteristiknya masing-masing sebagai muatan. Sayangnya, lagi-lagi, kita tuh tidak kekurangan orang pinter. Kita tuh banyak orang pinter yang memiliki pemikiran sejauh itu. Sejak 1987 loh, mengedepankan muatan lokal. Sayangnya, pelaksanaannya. Muluk, muluk, nah itu kalau Pak, di tempat peran Kekon dulu, daerahnya yang sangat. Ada, nah Pak. peran Saya daerahnya. mau menyambung. Saya masih ingat banget. Jadi saya kalau tidak salah waktu SMP muatan lokalnya itu karawitan. Jadi Nah, sampai sekarang saya masih ingat gugur gunung, kemudian not pelok slendro. Saya masih ingat sampai sekarang dan ke bawah sampai sekarang karena muatan lokalnya itu karawitan. Sama-sama. Buatan lokal saya tuh seni tari, seni karawitan, seni guguritan. Mungkin Bahasa Jawa kurikulum juga kita kadang terlalu masuk padat mulak. juga, Pak. Sehingga kalau mau masuk muatan lokal, otomatis kan implikasi secara kebijakan akan panjang. Saya hitung juga kan ini ingin bikin wacananya kemarin Pak yang saya dengar itu masukkan bahasa dulu ke dalam pembelajaran muatan lokal. Tapi untuk bisa sampai ke situ maka bahasa Melayunya harus diperdakan dulu, dibuatkan dulu perda, lalu dari kantor bahasanya harus RBD dulu, lalu sosialisasi kemana-mana, terus sampai sekarang masih belum, sepengetahuan saya sampai sekarang masih belum diterapkan itu ke Bulog. Tapi Itu, wacananya itu ada, implikasi secara birokrasinya kan tapi panjang sekali. nah itu kayaknya masalah yang ada di Bangka Belitung nggak sih Pak Mehmet? Soalnya di Jawa sendiri kita kan udah ada muatan lokal bahasa Jawa ya. Yang bahasa Jawa itu nggak sampai Jawa Barat, gitu. Jadi cuma Jawa Tengah sampai Jogja. Jawa Timur. Iya, Jogja, Jawa Timur. Nah, di Jawa Barat itu bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda, mata Ah, bahasa di, Sunda. di Jakarta sepertinya Betawi ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Kalau nggak salah kayaknya gitu. Jadi, Nah, jadi apakah pendidikan Indonesia tidak merata? Tidak sampai mulaknya nah, belum Pasti. sampai ke Bangka. mungkin. Kan ada kan prodi pendidikan bahasa Jawa, tapi apakah ada prodi pendidikan bahasa Melayu, Sunda ada. pendidikan Pendidikan bahasa bahasa Sunda? Sunda ada. Ada. Oh ya, Ya, Sunda ada. ada, Bali juga ada Bali. Ada Pendidikan Bali. bahasa Makanya kan Bali. menjadi pertanyaan juga di sini. Ingin apa kan soalnya tidak ada bahasa Melayu yang baku. Tidak tidak Berarti arahnya itu pedomannya itu apa. Misalnya itu kalau dalam konteks bahasa Melayu yang saat ini sedang diwacanakan untuk masuk ke dalam Hmm. law, itu kan jadi apakah karena kurikulum itu milik pusat sehingga pemerintah daerah itu tidak merasa punya kewajiban gitu. Nah itu Mula kamu, mungkin kalau di Jawa rata-rata ya dari segi anggaran yang besar kalau bicara anggaran untuk pelaksanaan kan. Jadi mungkin jatah untuk pendidikan itu ada dan besar. emang muatan lokal kamu dulu apa? Pi? Gak ada. Saya ingatku aku udah punya Oh, muatan lokal. Ya. Pas Kalau di hmm, aku tempat saya SMP. sejak SD. Sejak SD dapat muatan iya, lokal. hmm, betul, betul, SD, SMP, SMA itu udah ada muatan SM, lokal. betul. SMP itu lingkungan hidup PLH, pendidikan iya PLH, pendidikan lingkungan hidup muatan lokal. mata Kami nggak pelajaran dapat. itu. Mata Saya nggak pelajaran. dapat itu. Iya, nggak ada. Itu pas SMP. Ya Pas mungkin SMA barangkali itu gak ada. muatan lokalnya. Memang itu Pak, tapi setiap sekolah kan beda-beda muatan lokalnya. Oh, Kalau di sini beda-beda.
Dan memang harusnya berbeda-beda karena mengedepankan Dan Oh, di karakteristik SMP wilayah. saya kemarin, kebetulan oh, muatan lokalnya pendidikan lingkungan hidup. Terus pas SMA itu nggak ada, tapi karena K13 kan ada peminatan ya. Tapi kan peminatannya awalnya kalau IPA, ambil peminatan IPA, lalu habis itu diubah kalau IPA harus ngambil IPS atau bahasa, Oke, terkait ya, dengan ya, 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 peminatan. ya. Kalau itu kurikulum 13 kemarin memang nggak seperti itu ya. Oke, back to the topic ya. Ah, Jadi kalau sama mendesain sekolah seperti apa sih yang kalian inginkan tadi? Kalau Uki mengedepankan pada aspek eh, empati. empati. Kemudian kalau Habib tadi mengedepankan pada UMS. aspek-aspek 5 aspek tadi. Kalau Ken seperti apa Ken? Sekolah impian saya adalah sekolah yang memfasilitasi, Ih, baik kaya. dari infrastruktur, Besar loh di dananya. mohon maaf ya, orientasinya langsung kan melengkapi tadi karakter sudah dilengkapi Mbak Ulfa, kemudian Mas Habib. Saya lebih ke sekolah yang memfasilitasi baik dari infrastrukturnya maupun secara kurikulumnya. Tadi saya sudah bercerita, mungkin kalau dari infrastruktur jelas kita membutuhkan sekolah yang siap, ready untuk menampung kreativitas kita. Kemudian kalau dari kurikulumnya mungkin tadi dari cerita Mbak Ulfa, cerita keponakan Mas Habib, cerita keponakan saya. Sekolah yang memfasilitasi beraneka ragam. Mungkin kalau sekarang sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, tapi jujur, ketika saya di bangku sekolah kemarin belum merasakan itu. Kemudian tadi Pak Mehmet menyebutkan sekolah Cikal yang uang pangkalnya luar biasa, sekolah Pradipta yang bahkan uang pangkalnya nol, tapi bisa memfasilitasi dari infrastrukturnya. Mulai dari iPad, laptop, segala macam. Karena jujur pengalaman saya, mungkin ini pengalaman pribadi saya karena saya sejak TK sampai Alhamdulillah kemarin S2 itu di sekolah pemerintah semua, sekolah negeri semua. Jadi mungkin ini perspektif saya sebagai anak negeri, beberapa hal kegiatan atau kreativitas saya dan teman-teman saya itu kepentok terbatas oleh fasilitas. Jadi em, mungkin itu keinginan saya atau impian saya. Jadi tidak fasilitas yang tidak membelenggu. Karena saya yakin tadi Pak Mas sudah sebutkan Indonesia itu tidak kurang orang pintar, tidak kurang orang kreatif, apalagi untuk siswa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang membatasi itu. Sekolah yang mampu membuat siswanya berkembang berarti ya. Dan terutama Eh, didukung atau ditopang oleh fasilitas. Baik, bagus, bagus ya, bagus. Tapi saya punya satu topik yang saya pengen kalian jawab nih. Ini mungkin agak bikin kalian kaget ya dengan pertanyaan saya. Dan saya ini kegelisahan saya beberapa waktu akhir-akhir ini, yakni sekolah yang memberikan kebebasan untuk anak dan guru, untuk otonomi guru dalam mengembangkan kreativitas siswa. Salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas siswa itu adalah proyek. Percaya atau tidak, proyek yang diterima siswa, jika proyeknya itu kreatif, proyeknya itu bisa meningkatkan berpikir kritis dan lain sebagainya. Contoh proyek kebahasaan. Kita dari bahasa ya. Saya akan memberikan proyek untuk anak-anak SMP atau SMA ke pasar, mengamati penggunaan bahasa pedagang, penjual, pembeli, tawar menawar, promosi, beli beli tiga gratis satu, beli tiga gratis satu, atau Mbak 10.000 gratis, gitu-gitu kan ada ya komunikasi seperti itu ya. Beli 1 2 kilo nanti kasih bonusnya, bonus nih buat mbaknya. Itu kan adalah komunikasi. Yang ketika anak-anak dikasih proyek seperti itu, mereka akan tahu sesuatu yang kontekstual. Tapi percaya atau tidak, kalau proyek-proyek seperti itu akan menghilangkan kemampuan berpikir lots-nya, lower order thinking skill-nya, menghafal hal-hal sederhana seperti 3 kali 7 bagi 2, 3 plus 5 bagi 2, hitung-hitungan dasar yang ternyata membutuhkan lower order thinking skill itu malah lupa. Tapi mereka cerdas dalam mengerjakan proyek. Mereka pinter bikin riset. Mereka pinter bikin sosial media. Mereka pinter banget nih bikin bikin proyek-proyek sosial dan lain Vlog sebagainya. namanya. Vlog dan lain-lain. Komunikasi skillnya mereka sangat bagus. Tetapi ketika ditanya tentang konsep-konsep dasar bahasa, kayak kalian di perguruan tinggi ya, tentang fonem, fonetis, parole, mereka nggak tahu. Tapi kalau disuruh bikin project, disuruh bikin film, disuruh bikin artikel ilmiah, cepet.
Jadi apakah memang kreativitas itu pada akhirnya akan bertentangan atau bertolak belakang dengan kemampuan lower order thinking skill? Artinya dari sini ini seperti menghafal, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. C1, C2, C3. Menurut kalian seperti apa? Saya kan dulu. Oke, sambil storytelling mungkin ya Pak yang konkret dengan Pak Mehmet tadi sebutkan. Jujur waktu kemarin saya SMA, saya masih ingat dan sampai ke bawah sampai sekarang, saya ada tugas dari mata pelajaran sosiologi yaitu untuk membuat proposal. Proposalnya untuk apa? Impian kalian yang ingin kalian bangun untuk Indonesia. Itu guru kami, idola kami, bu guru yang menjadi idola kami saat itu menjelaskan. Beliau juga menjelaskan, nanti tidak usah dipikirkan bagaimana itu terwujud, bagaimana itu bisa diwujudkan itu nanti tugas orang lain. Yang kalian perlukan sekarang adalah berimajinasi, gitu ya. Nah, waktu itu mungkin ini teman-teman bisa menertawakan saya. Saya berimajinasi, jadi proposal saya adalah saya ingin membangun, sebenarnya ketawa dulu, nanti teman-teman salah tertawa, membangun rel yang ada di em, pegunungan Papua. Rel yang mengelilingi pegunungan Wah, Papua. Imajinasi saya seperti itu karena em, ibu guru kami bilang, nggak apa-apa nanti akan diwujudkan orang lain. Yang penting kalian punya idenya. Kebetulan teman saya yang lain ada yang punya ide karena kami tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu ada namanya alas karet atau perkebunan karet yang sangat luas. Jadi teman saya itu membuat proposal tentang bagaimana menjadikan alas karet itu bukan cuma perkebunan, tapi juga untuk aktivitas wisata, outbound dan lain sebagainya. Nah, dari situ ternyata membekas sekali, betul tadi Pak Mehmet sampaikan. Eh, ternyata proyek 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 yang membangun kreativitas ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya, bagi saya itu sangat membekas untuk saya. Kemudian, nah, apakah kreativitas tersebut bertolak belakang dengan kemampuan yang sekarang sedang digaungkan LOTS, MOT, HOTS, dan lain sebagainya? Menurut saya kok saling mendukung ya. Bagaimana tadi Pak Pamit sampaikan, bagaimana cara mengidentifikasi. Misalnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan. Oh, ternyata di daerah ini, orang ini nih mungkin ada celah, kita bisa bikin inovasi ini. Kemudian tadi Pak Pamit sampaikan juga tentang marketing. Oh, ternyata bagaimana mengidentifikasi peluang-peluang marketing. Nah, mungkin itu juga bisa terimplementasikan di soal-soal yang kalau kita ranahnya bahasa Indonesia mengidentifikasi simpulan, mengidentifikasi kesalahan berbahasa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kok saling mendukung seperti itu. kalau saya, Pak Mehmet paling merasakan LOTS dan HOTS itu sewaktu penelitian tesis kemarin karena berkaitan dengan asesmen. Kebetulan kan penelitian saya tentang membaca kritis, jadi masuknya cenderung ke HOTS. Sewaktu pelaksanaan penelitian itu kok ya barangkali kita sering bilang bahwa generasi sekarang itu eh, bermasalah secara literasi dalam konteks tertentu gitu, dalam berpikir kritis dan lain-lain. Sering banyak diskusi tentang itu. Juga itu diskusi tentang itu saya bawa sewaktu saya penelitian kemarin dan saya renungkan ternyata kita itu lupa bahwa pendidikan itu adalah anak tangga, bahwa pendidikan itu proses, bukan sesuatu yang instan. Dan hal itu yang sering bikin kita lupa sebagai guru tentang cara mengajar, belum ngajarin LOTS. Kalau ibaratnya LOTS itu ada tangga 1, 2, 3, tiba-tiba siswa sudah diminta loncat ke anak tangga keempat untuk bicara HOTS. Jadi itu yang membuat barangkali asesmen-asesmen yang banyak berkaitan dengan HOTS justru nilai-nilainya pada anjlok ya mungkin karena itu, karena para siswa diminta loncat tangga tanpa mereka diberi kesempatan menapaki anak tangga itu satu persatu. Itu yang paradigma keliru barangkali yang saat ini berkembang masif di antara masyarakat. Saat bicara HOTS maka semua orang bicara HOTS dan lupa tentang mungkin juga yang bikin kalau kita bicara PISA barangkali itu kan level pertamanya adalah mengakses informasi. Kadang saya suka bingung orang-orang yang bertanya hal-hal dasar di komen Instagram. Itu kan harusnya bisa ya, tinggal buka Google, tanya ke Google, lebih valid sumber-sumbernya ditelusuri gitu kan ketimbang bertanya kepada ruang digital. Itu kan interaksi digital semacam itu kan sesuatu yang agak sulit kita telusuri validitasnya kan. Jadi kenapa nggak buka Google dan tanya Google gitu, bisa ditelusuri apakah itu masalah pada level pertama
tentang mengakses informasi misalnya. Itu kalau dari saya Pak. Jadi memang HOTS ini kayak gini karena loads-nya ini belum selesai. Jadi harus dilakukan penjenjangan terkait dengan loads ke HOTS sebagai satu proses. Ya betul. Berarti kita memang harus bertahap dari tangga paling bawah, kemudian naik itu menuju ke C6 itu kita harus melalui C1, C2, C3. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pertemuan pertama kedua langsung project kan. Harus melalui C1, Betul, C2 dulu kan. Harus dihafalkan dulu kan. Ada materi-materi yang memang harus dihafalkan kan. Contohnya konotasi, denotasi. Itu harus dihafalkan. Tidak bisa konotasi dan denotasi itu by project. Mereka harus hafal dulu mengenai konsep itu, baru kita mau ke C2, C3, C4, C5, setelah C1. Setuju ya, Ki ya? Namanya dari tadi Oke juga menganggukkan kepala mengenai ide-ide gagasan ini. Jadi kalau saya melihat, kalau kalian nanti bikin sekolah, arahnya kita mulai dari langkah-langkahnya Taba. Kira-kira kalau dari analisis kebutuhan, kebutuhannya apa sih, Ken? Kalau dari kebutuhan tergantung. Pertama tadi Mas Habib sudah menjelaskan pertama regionalnya dulu Pak. Lagi-lagi ditarik dari Mulok. Jadi di manakah sekolah itu dibangun? Mungkin kalau sekolah di Oke, Jawa dan di luar Jawa mungkin akan beda. regional. Oke, saya nangkap kata kuncinya Ken. Regional. Dari sudut pandang dari analisis kebutuhan tersebut. Ulfa? Pak, kalau kita sekolahnya masih masih bayar, berarti kita juga harus menentukan target pasar. Kok target pasar? Ya, intinya Iya. ya target pasar ya. Ya, Kalau kita mau sekolah swasta bayar, berarti harus menentukan target pasar dan hal-hal yang akan dipikirkan orang tua pertama pasti merujuk kepada itu kan. Oke, saya nanti akan diskusi mengenai itu ya, bayar dan target pasar. Sebelum itu ke Habib dulu biar selesai dulu mengenai analisis kebutuhan. sekolah yang di Habib, tengah, Pak. Sekolah yang di tengah itu sekolah yang melihat kompetensi, menerapkan kompetensi secara global, juga melihat kompetensi secara lokal, lokalitas. Yang kedua, sekolah yang eh, melihat sesuatu yang juga digital, tapi juga sesuatu yang bersifatnya tradisional, yang tidak sekadar HOTS, tapi juga melalui level LOTS. Gitu. Jadi jangan sampai sekolah punya paradigma seakan-akan menghafal itu sesuatu yang tidak penting. Bahwa menghafal itu sesuatu yang anti, harus dihindari. Padahal balik lagi bahwa pendidikan adalah proses. oke, kita ke pernyataan Ulfa ya, kembali ke pernyataan Ulfa tadi mengatakan bahwa targetnya pasar siapa? Mau gratis atau bayar gitu ya, Ulfa ya. Oke. Menarik ya, menurut saya ada satu isu yang menurut saya juga harus diingat bahwa sesuatu yang gratis itu biasanya malah tidak dihargai. Contoh, sekolah gratis. Itu orang malah nggak terlalu aware untuk sekolah dengan kualitas, ya kita sekolah aja kan gratis ini, nggak ada effort. Tapi kalau kita bimbel dengan harga yang mahal, kita akan menghargai setiap pertemuannya. Barangkali mereka berpikir kalau bimbel, apa ya Pak, ada semacam paradigma ya, kan kami bayar, jadi eh, lebih petantang petenteng, lebih semaunya gitu. Ada juga yang seperti Mungkin itu itu di ternyata. tempat kamu sih, Pil. Spesial, Soalnya iya, special case-nya mungkin seperti iya itu. special case kamu itu. Soalnya di tempat-tempat yang selama ini saya dengar dari teman-teman saya itu, teman-temanku tuh dapat siswa-siswa yang selalu bertanya tiada henti. Excited. Saking, Atau ya aku mungkin bayar, jadi aku bimbel yang saya itu kurang tanya. mahal Pak bayarnya. Jadi masih belum terseleksi secara tersaring dengan itu kan mungkin. Berarti lagi-lagi soal bayar membayar tadi, Pak. Kalau Tapi bayarnya Ya mereka dikit, mungkin dia merasa ya kalau petantang mereka petenteng. gagal, mereka nggak masalah mandiri. Mereka bisa bayar sepakat gitu. dengan Pak Mehmet di bimbel karena lebih effort, lebih mengeluarkan sesuatu, hal pengorbanan. Jadi mereka lebih effort. Kayak hujan badai diterjang aja, saya sudah bayar. Karena Nah, yang itu mungkin ngeluarin satu uangnya sudut orang pandang. tuanya, dia nggak ngerasain. Kalau semua sekolah-sekolah gratis, mereka nggak ada effort apapun. Mereka tahu nggak teman-teman mereka siswa itu sekarang ke sekolah itu cuma buat ngobrol. Mereka pengennya ngobrol sama teman-temannya. Ke kampus pun juga, mereka cuma mau ketemu teman-temannya, cuma buat ngobrol, cuma buat nanti siang mau makan apa. Live update mereka seharian di sekolah
Nggak ada yang ditanya mau ngapain, mau belajar. Nggak ada yang benar-benar mau belajar. Tapi orang mau ke bimbel kemana? Mau belajar. Bahkan di bimbel, Itu gak saya kalau temuin, Pak. sama apa nggak semua ya, meskipun nggak semua ya, tapi dalam kasus yang lebih banyak orang ke bimbel itu mereka kalau sama ada anak-anak di kelas nih misalnya, anak di kelas ada yang rame di bimbel loh ya, ada yang rame itu nanti temen yang lain kan kalau di sekolah kebalikannya, kalau di sekolah malah rame semua. Apakah itu fenomena ya? Saya pikir itu mungkin terjadi di kasus-kasus tertentu saja. Kemarin ada salah satu video ngobrol juga podcast saya bareng sama pemilik bimbel di Gunung Kidul yang punya siswanya sampai 600 Banyak 600 siswa sekali. di satu bimbel, tapi dia sampai rekrut guru. Jadi ini bimbel rumahan, tapi sampai ngerekrut 600 siswa, 32 guru. Wow. Wow, ya saya aku ini wow. Ini teman SMP Tapi saya, itu teman mahal SMP. apa murah, Pak, kalau secara harga? Maksudnya kan bisa kita identifikasi juga nanti siswanya kayak gimana. Hmm. Ini nggak mahal. Kalau dibandingkan dengan GO-GO yang punya bangunan, ini nggak mahal. Karena dia rumahan. Tapi Jadi dia datang ke menjaga rumah gitu kualitas. atau Iya, anak-anak datang ke rumah enggak. Ada home visit ya ada. Tapi ini cuma rumahan, yang satu rumah dibagi 4 petak gitu. Hmm. 600 siswa. Oh, Jadi saya bilang berapa? wow. Banyak banget itu. 600. 600 siswa. Nanti ada di salah satu video khas saya di podcast saya dari teman saya SMP itu. 600 siswa. Dari TK, SD, SMP, SMA. Dan mereka anak-anak datangnya memang T- karena mereka butuh TK les baca ya, Pak? les baca gambar dan lain sebagainya. Jadi menurut saya menarik ya. Hmm. Artinya memang kita bisa bikin sekolah kalau semua kita memiliki visi misi itu gitu. Tadi kan ada kebutuhannya, kayak kan bilang regional, Abe bilang menengah, yang agak ke atas, kayak ke bawah, yang moderate gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah dan sebagainya. Selain analis kebutuhan, kira-kira materi apa sih yang akan diterima oleh siswa yang mungkin dibutuhkan untuk menjawab tantangan pendidikan sekarang? Kalau mungkin dari saya tuh mungkin udah cerita ke teman-teman ya, saya pengen punya sekolah di Gunung Kidul. Pengen banget sekolah alam yang setiap hari belajar toto kromo, setiap hari belajar penggunaan bahasa kromo alus. Anak-anak diajari tentang unggah-ungguh, ada lagu-lagu Jawa yang dimainkan. Mereka hafal gugur gunung, mereka hafal lagu-lagu Angriak numpak perahu layar ing dina Minggu ing pariwisata gitu. Terus saya itu bayangin kalau sekolah pagi-pagi mereka nembang lagu-lagu Jawa kayak gitu kangen. Terus nanti ada siangnya mereka latihan nulis aksara Jawa, lalu diukir, itu indah gitu. Kemudian maka pengalaman-pengalaman belajar apa yang didapatkan oleh siswa ya otomatis berkaitan dengan seni budaya itu. Karena saya percaya bahwa seni itu melunakkan hati. Kalau kayak Oki tadi bilang kalau butuh sekolah yang empati, salah satunya adalah seni, kecintaan daerah, budaya, dan lain-lain. Nah, itu mungkin organisasi materi yang pengen saya angkat dari sekolah saya. Kalau sama nanti ternyata dikabulkan. Kalau kalian gimana? Apa pengalaman Amin. belajar yang pengen siswa-siswa di sekolah kalian nih, misalnya kalian bikin sekolah? Saya tadi udah cerita, Pak, saya mau yang kita kita mirip Pak Mehmet. Saya tuh juga pengen ketemu anak yang tahu budaya, tahu unggah-ungguh, memahami hal-hal itu karena tadi tujuan sekolah saya tuh menciptakan empati itu, yang mereka semua itu membaca dan tidak hanya aktivitas membaca ya, tapi juga aktivitas berdiskusi. Lalu pengalaman apa? Pengalaman belajar apa yang akan dapatkan anak-anak nanti? Pengalaman yang menyenangkan. Sulit sekali pertanyaannya untuk dijawab. Kalau sobat ngobat apa? Tulis di kolom Tolong bantu kami tulis di sini. Pengalaman belajar apa yang akan diterima oleh anak-anak? Kalau kalian sendiri sebenarnya pengennya mendapatkan pengalaman belajar seperti apa sih? Kalau saya kembali lagi
pengalaman yang terfasilitasi. Jadi ketika pelajaran sains, ketika di lab, mau bikin tata surya, mau ikut lomba ini, ikut lomba itu, ataupun mau tanya ini, mau tanya itu, guru memfasilitasi untuk menjawab, guru memfasilitasi untuk berdiskusi, eh, ekstrakurikuler juga. Jadi saya kembali lagi ke statement awal saya adalah saya ingin terfasilitasi dari infrastruktur maupun kurikulum. Infrastrukturnya segala macam pembangunnya, kurikulum include ke gurunya, guru yang ikut berdiskusi, ikut open minded. Pengalaman belajar yang belajar, Pak. Bahwa belajar itu tidak terpaku pada 4 sisi dinding di ruang kelas, bahwa kita perlu juga belajar dari lingkungan, dari alam, kan itu salah satu konsep dari sekolah alam kan, bahwa bicara manusia, kalau kata Aristoteles, itu adalah zon politikon. Binatang yang berpolitik, berpolitik itu artinya berpikir, artinya menimbang, memutuskan, meragukan. Jadi saat kita tidak punya politikon, lantas apa bedanya kita dengan binatang? Karena tinggal tersisa zone ya. Kalau bicara pintar, iblis pun pintar. Lantas apa beda kita dengan iblis? Humanisnya, rasa kemanusiaan kita. Jadi bagaimana kita memadukan itu kalau kita tidak pakai akal kita, apa beda kita dengan binatang, tapi kalau kita tidak pakai hati kita, apa beda kita dengan iblis. Oke, menarik ya. Mari Teguh Habib Golden Ways. Oke, itu tadi pengalaman belajar apa yang didapatkan oleh anak-anak. Kalau selama kegiatan belajar apa sih yang mereka lakukan di sekolah nanti? Ada bayangan nggak? Ketika siang hari kita ke sekolah, kita ngeliatin mereka lagi ngapain sih? Lagi di Ya, perpus. Lagi duduk di bawah pohon. terus saya bayanginnya mereka lagi sedang meng-create sesuatu kayak Di bawah pohon. planet-planet atau apa. Bukan cuma betul kayak tadi Mas Habib sampaikan, tidak cuman di dalam ruangan 4x4, 4 sisi. 4 sisi, di ruangan 4 sisi. 4x4 Iya, itu 4 kamar sisi ya. Ya, jadi yang sekolahnya itu tidak sibuk seperti apa ya? Maksudnya kan kalau selama ini, oh masuk pukul 7, buka buku, pembiasaan dulu untuk literasi, kemudian nanti bla bla terus. Siswa Tapi itu bukan bagaimana robot. kalau ya, bagaimana kalau tidak sibuk untuk mengejar sesuatu atau mengikuti alur atau jadwal itu, apakah memungkinkan ya? Apakah nanti hasilnya juga akan maksimal sesuai dengan atau memang lebih baik terschedule, terjadwal, atau memang tidak? Bebas ya. Tidak Hmm. harus terstruktur, tidak saklek. Dan hakikat berpikir itu Ki Hajar Nara, merdeka. Paulo Freire juga merdeka. Bahasan belajar. Kalau saya Pak Mehmet, saya cuma saya sore saya belum membayangkan, tapi kalau pagi saya mau semua anak didik saya itu kena matahari. Jadi saya karena karena saya Apel ini. Gak mau, gak mau, gak mau. Gak mau di pokoknya sekolah UPI, gak mau. pokoknya mereka melakukan aktivitas yang kena matahari karena kakak saya kan nggak kena matahari selama beberapa tahun karena inklusi yang akhirnya otaknya ternyata kekurangan vitamin D yang menyebabkan dia skizofrenia sehingga itu yang akan saya terapkan di sekolah saya. Mereka harus kena matahari di pukul 9 pagi itu. Menarik ya, banyak banget aktivitas yang bisa dilakukan secara outdoor kan. Masuk, saya membayangkan apa yang tadi Habib ceritakan di perpustakaan pun nggak harus di dalam ruangan kan. Perpustakaan itu kan adalah ruang terbuka juga. Bisa. Kemudian tadi kata kan bereksperimen, lagi sedang membuat planet dan lain juga bisa outdoor. Sebenarnya tergantung Wah, seru bagaimana sekali. kita mengorganisasi materi tersebut. Apa pengalaman yang akan didapatkan anak-anak? Mereka akan tertawa, mereka akan bermain, mereka hanya akan. Tapi kita tidak lupa bahwa anak kita harus juga hafal bedanya konotasi dan denotasi. Tidak sekadar mengetahui konsep bahwa ini adalah makna kiasan. Anak kita juga harus mengerti tentang konsep planet, Merkurius,
Venus, Bumi, Mars, Urutan dan planet. urutannya. Mereka juga harus tahu itu. Meskipun mereka tahu konsep planet, tetapi kalau mereka sendiri tidak tahu kita tinggal di bumi, itu juga jadi PR ya. Mereka tidak tahu satelit buatan bulan. Sorry, bulan itu satelit buatan atau satelit alami ya? Alami, Pak, alami. Alami ya, Alami. alami. Alami Iya. Satelit alami seperti dari bulan. Tuhan itu, Pak. Iya, iya. Satelit alami kita itu adalah pemancar ya. Itu kan selain memantulkan cahaya itu kan juga pemancar. Yang makanya kita juga selama ini punya sinyal dan lain-lain itu kan karena kita punya bulan. Mungkin konsep itu perlu diketahui, tetapi kita juga perlu tahu bahwa bulan itu adalah benda luar angkasa yang bergerak bebas tapi memiliki orbit mengitari bumi. Hal-hal yang sedasar itu perlu diketahui dan harus dihafalkan, saya pikir. Tetapi pengalaman belajar seperti yang kalian sampaikan tadi sama pentingnya. Pada akhirnya kembali ke konsep yang tadi Habib sampaikan, menaiki anak tangga kita nggak bisa langsung lompat. Meskipun ada anak-anak tertentu yang memiliki kelebihan kognitif, kelebihan psikomotor untuk bisa melompat. Memfasilitasi yang kedua, memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan dan juga memiliki keunggulan-keunggulan tersebut menjadi sebuah kata kunci. Jangan sampai anak yang memiliki kemampuan tapi tidak terfasilitasi. Jangan sampai anak yang memang tidak mampu tetapi tidak terfasilitasi. Keduanya harus difasilitasi. Yang ketiga, menuju suatu anak dengan ekosistem belajar yang terbuka, pemikirannya, empati, dan juga menuju pembelajaran yang bermakna. Karena pada intinya nanti, kita akan menghasilkan anak-anak yang memiliki empati. Dan kita juga harus menyadarkan bahwa masa depan kita itu entah seperti apa. 2035, 2040, 2045, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Sekarang 2025 aja, kita belum tentu bisa bertahan sebagai anak Nah, ya. Artinya kita sekarang bertahan karena kita udah dewasa nih. Kalau kita sekarang anak SMP, kita ini sekarang sebagai subjeknya yang kita sedang diskusikan, kita anak-anak SMP yang kita nggak diajarkan tentang materi, tapi semuanya project. Kita dituntut untuk mampu mengembangkan project, tapi kita tidak diberi materi tentang putik sebagai jenis kelamin berdalam bunga, benang sari, laki-laki, atau kelopak atau tangkai sebagai struktur dari bunga. Kalau nggak diajari, bagaimana mereka langsung harus mengetahui tentang struktur tersebut dan fungsinya gitu. Mengembalikan pendidikan pada hakikatnya. Seperti teman-teman saya sampaikan tadi, jika kita punya sekolah, kita akan mengembangkan sekolah seperti impian kita masing-masing. Tapi pada akhirnya kita punya tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang merata, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkeadilan. Pada intinya, kita akan membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya kualitas untuk kita, tapi kita juga butuh kuantitas. Jika kita mengingat bahwa pendidikan berkualitas itu hanya di satu sekolah di seluruh Indonesia, kualitas sebagus apapun tidak akan memperbaiki kualitas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita juga butuh kuantitas. Di setiap daerah difasilitasi dengan fasilitas yang sama, di setiap daerah diberikan sekolah yang memiliki pendekatan yang sama, visi misi yang sama, sehingga semua anak dapat terwujud cita-citanya. Oke, closing statement dari pertemuan kita hari ini. Saya butuh mungkin kata-kata hari ini terkait dengan pendidikan. Habib? Jadi kembali lagi bahwa pendidikan itu adalah proses dan proses itu seringkali tidak pernah instan, tidak pernah cepat, butuh waktu, jadi butuh kesabaran juga otomatis dan biarkan guru berproses, siswa berproses asal semuanya menuju satu tujuan yang sama tentang pendidikan yang mampu memerdekakan. Pendidikan yang mampu memerdekakan. Keken? hmm, dari tadi kita sudah membicarakan tentang impian, tentang mimpi-mimpi. Jadi melalui mimpi-mimpi itu, semoga mewujudkan pendidikan yang mampu mewujudkan mimpi. Saya pikir tadi Keken mau bilang pendidikan berfasilitasi ya. Gak jadi ya, Ken? Oke, Itu juga, lupa. itu statement yang kedua. Lupa. Belajar itu menyenangkan. Saya menyadari itu setelah saya menyelesaikan S2. Jadi setelah saya itu 12 tahun lebih belajar. Saya baru menyadari hal itu. Ternyata belajar itu menyenangkan. Karena belajar itu tidak hanya membuat kita itu menambah ilmu, pengetahuan, tapi juga mengasah berbagai macam
skill kita. Jadi belajarlah untuk menciptakan sebuah kreativitas yang akan membuatmu menemukan, menciptakan dirimu yang lebih empati, simpati, dan semuanya. Memfasilitasi setiap karakteristik anak, memberikan kemampuan dan memaksimalkan potensi anak, serta memberikan kesempatan mereka untuk belajar. Terima kasih untuk podcast hari ini teman-teman, sudah mau sharing-sharing terkait dengan pendidikan dan juga memang pendidikan butuh kita untuk menggerakkan roda-roda dan juga gear besar kualitas pendidikan yang berdaya. Berdaya untuk mengubah banyak aspek dan butuh orang-orang yang berani untuk bertindak. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya teman-teman. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Saya belajar banyak banget dari kalian. Semoga terus menginspirasi. Semoga terus bisa memberikan positive vibes untuk orang-orang di sekitar kita semua. Sampai ketemu di ngobrol bareng para sahabat pertemuan berikutnya. Sehat-sehat selalu untuk Habib, Keken, Ulfa. Sampai ketemu lagi. Saya tutup untuk podcast Selamat hari ini. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.